Halo, di sini saya akan membahas tentang jaringan kabel dan nirkabel. Yang pertama, yaitu jaringan kabel. Apa sih jaringan kabel itu? Jaringan kabel adalah sebuah koneksi yang stabil, cepat, dan aman. Ideal untuk transfer data, sementara jaringan nirkabel yaitu menggunakan gelombang radio, WiFi. Untuk apa? Untuk fleksibilitas dan mobilitas, namun cenderung memiliki kecepatan lebih rendah dan rentan gangguan atau peretasan. Jaringan kabel, wired network. Cara kerjanya yaitu menggunakan kabel fisik, kabel LAN, internet, fiber optik. Untuk apa? Untuk menghubungkan perangkat. Nah, di jaringan kabel ini mempunyai suatu unggulan. Yang pertama yaitu kecepatan dan stabilitas. Yang kedua yaitu keamanan lebih aman. Yang ketiga, ini selalu menjadi andalan, minim gangguan. Tapi di setiap keunggulan pasti mempunyai kelemahan. Apa sih kelemahannya itu? Yaitu satu, kurangnya fleksibel. Ada keterbatasan pergerakan. Karena apa? Karena di situ memakai kabel. Nah, selain jaringan kabel, kita juga mempunyai jaringan lainnya, yaitu jaringan nirkabel, atau biasa kita sebut dengan wireless network. Wireless network atau jaringan kabel ini, jaringan nirkabel ini, cara kerjanya yaitu menggunakan gelombang radio. Seperti apa? Seperti WiFi, Bluetooth, seluler. Untuk apa sih? Untuk mengirim data tanpa kabel. Nah, pasti mempunyai keunggulan. Nah, keunggulannya itu ada dua, yaitu yang pertama, mobilitas. Yang kedua, yaitu kenyamanan. Di sebalik keunggulan pasti mempunyai kelemahan. Ada 3 kelemahan. Yang pertama yaitu kecepatan dan stabilitas. Yang kedua yaitu keamanan lebih rentan terhadap akses tidak sah atau virus. Yang ketiga yaitu jangkauan terbatas. Sinyal menurun seiring jaraknya waktu. Yaitu ada kabel UTP. Yang kedua ada konektor jaringan RJ45. Yang ketiga ada crimping tool atau tank crimping. Yang keempat ada kabel tester. Yang kelima ada switch. Dan terakhir atau yang keenam yaitu router nirkabel. Dari 6 alat ini itu sangat penting untuk menginstalasi jaringan kabel dan nirkabel. Oke, baik. Yang pertama yaitu kabel UTP. Kabel UTP ini berfungsi untuk apa? Untuk sebagai media transmisi utama untuk transfer data sinyal listrik antar perangkat dalam suatu jaringan. Kabel UTP ini ada dua, yaitu straight dan cross. Kalau straight itu harus kanan kirinya sama, tidak ada yang boleh berbeda. Kalau cross itu berbeda. Nah, kabel UTP ini cara kerjanya yaitu data dikirim sebagai sinyal listrik melalui pasangan kawat tembaga. Itulah pengertian fungsi dan cara kerja kabel UTP. Selanjutnya, yang kedua yaitu konektor jaringan atau RJ45. Nah, setelah kabel sudah kita mempunyai, maka kita harus mempunyai konektor jaringan. Untuk apa? Untuk dipasangkan di dalam kabel tersebut yang sudah dibuka. Maka kabel tersebut harus masuk ke konektor jaringan RJ45. Fungsinya yaitu komponen kecil yang berfungsi sebagai penghubung fisik antara kabel dengan port socket pada perangkat jaringan seperti komputer, switch, ataupun router.
Nah, cara kerjanya kayak gimana? Cara kerjanya yaitu setelah 8 kawat kabel diatur, dirapikan, dan dimasukkan, pin-pin tembaga di RJ45 ditekan, clipping sehingga membuat kontak listrik langsung dengan kawat. Nah, kontak pin ke pin ini memungkinkan untuk sinyal data yang mengalir di kabel tersebut, agar apa yang kita inginkan itu mendapatkan informasi melalui jaringan kabel ataupun nirkabel. Itulah pengertian fungsi dan cara kerja dari konektor jaringan RJ45. Selanjutnya, setelah kita melakukan kabel UTP, setelah itu konektor jaringan RJ45, selanjutnya yaitu kita melakukan crimping tool atau tang crimping. Nah, tang crimping ini berfungsi untuk memasang konektor RJ45 atau RJ11 pada ujung kabel UTP STP. Pada crimping tool ini tidak hanya memasang konektor saja, tetapi bisa juga untuk memotong sebuah kabel UTP. Nah, untuk memotong kabel UTP ini ada pada bagian yang paling belakang yang warna putih besi itu. Nah, itu yang untuk memotong kabel UTP. Sedangkan yang untuk memasukkan konektor RJ45 itu atau menekan atau mempererat itu ada di bagian depan. Nah, cara kerjanya itu alat ini menjepit atau menekan RJ45 di dalam crimping tool ini, memastikan pin tersebut menusuk ataupun terkoneksi dengan erat ke 8 helai kabel tembaga di dalamnya. Ini adalah langkah penting dalam membuat kabel patch jaringan yang berfungsi. Itu pengertian dari crimping tool. Setelah melakukan kabel UTP, konektor jaringan, crimping tool, kita lanjut ke kabel caster. Nah, setelah kabel itu sudah jadi, sudah dibuat dari kabel UTP yang tadinya tidak ada apa-apanya, dipotong, habis dipotong itu diluruskan. Setelah diluruskan, maka dimasukkan ke konektor jaringan, habis itu ditekan atau dikunci. RJ45 itu menggunakan crimping tool. Setelah itu, maka kita harus mengetes dulu kabelnya, apakah akan berjalan atau tidak, apakah ada koneksi atau tidak. Maka dari itu kita perlu kabel tester. Kabel tester ini yang warnanya hijau. Nah, ini berfungsi untuk menguji konektivitas dan susunan pin kabel jaringan UTP STP yang sudah dipasang konektor untuk memastikan kabel berfungsi dengan normal. Bila tidak ada fungsi dengan normalnya kabel tersebut, maka kita harus untuk mengulangi kembali untuk membuat kabel tersebut. Cara kerjanya yaitu alat unit master mengirimkan pulsa sinyal listrik secara berurutan melalui setiap pin 1 hingga 8. Unit remote penerima menerima pulsa tersebut. Lampu indikator pada kedua unit tersebut harus menyala berurutan untuk menunjukkan koneksi yang baik dan benar. Jadi, kalau misalnya sebelah kanan itu nyala nomor 1, maka sebelah kiri pun harus nomor 1. Tapi itu harus berurutan 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan sebagainya. Itu pengertian dari kabel tester. Baik, selanjutnya yaitu switch. Setelah berhasil kabel itu ada sebuah koneksinya, langsung saja kabel itu masuk ke switch. Nah, switch ini berfungsi untuk titik pusat konektor koneksi yang menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan LAN dan meneruskan data secara cerdas ke tujuan yang tepat. Jadi, switch ini sama saja dengan modem. Maka cara kerjanya switch ini
Bedanya yaitu Switch mempelajari alamat MAC fisik setiap perangkat yang terhubung dan menyimpannya. Ketika menerima data, Switch hanya akan mengirimkannya hanya ke port tujuan yang dituju, sehingga sangat efisien dan mengurangi tabrakan data. Itu pengertian dari Switch. Selanjutnya yaitu router nirkabel atau wireless router. Ini berfungsi untuk instalasi jaringan wireless atau nirkabel. Nah, router ini menghubungkan jaringan lokal Anda ke jaringan yang lebih luas internet dan memancarkan sinyal WiFi agar perangkat tersebut terhubung tanpa kabel. Jadi, misalnya kita mau menggunakan router ini, maka harus ada sebuah WiFi terdekat agar perangkat tersebut dapat terhubung tanpa kabel. Nah, cara kerjanya itu gampang, yaitu yang pertama, router mengarahkan meroute paket data yang datang dari internet ke perangkat yang tepat di jaringan Anda, dan sebaliknya. Ia juga berfungsi sebagai titik akses yang mengubah sinyal data menjadi gelombang radio WiFi yang dapat ditangkap perangkat seluler. Itulah 6 alat untuk instalasi jaringan kabel dan nirkabel. Pada alat ini, maka semuanya digunakan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang alat-alat jaringan instalasi kabel dan nirkabel, selanjutnya kita akan mempelajari tentang topologi jaringan yang ada di jaringan kabel dan nirkabel. Yang pertama yaitu ada topologi star, yang kedua ada topologi mesh, yang ketiga ada topologi ring, yang keempat ada topologi fully connected, yang kelima ada topologi bus, yang keenam ada topologi tree atau pohon, yang ketujuh ada topologi line. Itu ada 7 topologi yang akan kita bahas. Kita simak videonya berikut ini. Setelah kita sudah melihat video topologi yang ada di jaringan, maka kita ke langkah intinya, langkah yang paling penting, yaitu cara membuat instalasi jaringan kabel. Berikut adalah cara instalasi jaringan kabel. Videonya kita simak berikut ini. Setelah kita melihat video cara instalasi jaringan kabel, nah selanjutnya yang kedua yaitu kita akan melihat instalasi
jaringan nirkabel. Berikut adalah cara instalasi jaringan nirkabel. Ayo kita saksikan.